Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya adalah Mardiani, saya seorang penilai. Saya juga seorang mahasiswa dari Manajemen Properti dan Penilaian Magister Universitas Sumatera Utara. Kebetulan kita dapat penugasan dari Bapak Insinyur Sugiharto Pujangkoro MM untuk melakukan penjelasan tentang penilaian properti dengan pendekatan pendapatan. Literatur yang kita pergunakan untuk di sini ada 3, yaitu 1 the income approach, the property valuation, yang kedua the appraisal of real estate, yang ketiga adalah property valuation. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penilaian dengan metode income itu harus kita lakukan? Jadi teman-teman semua, untuk melakukan proses penilaian itu sebenarnya ada 3 pendekatan umum, yaitu 1 pasar, 2 pendekatan pendapatan, dan 3 itu pendekatan biaya. Tetapi pada umumnya kita dianjurkan pertama sekali adalah menggunakan pendekatan pasar. Kenapa? Ada persyaratan kita menggunakan pendekatan pasar, masalah ketersediaan data. Persoalannya ketika di lapangan, data itu tidak selalu tersedia. Kenapa? Karena karakteristik daripada properti itu sebenarnya memiliki karakteristik yang unik khas. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang namanya properti yang 100% itu sama. Baik legalitasnya, lokasi, konstruksi fisik, dan kondisi properti. Penggunaan properti, ukuran, model luas tanah, ataupun lingkungan sekitarnya. Jadi, pendekatan pasar itu dipergunakan apabila dia memiliki tingkat kemiripan yang mendekati maksimal itu berkisar di 15%. Jadi, maksudnya 75%. Jadi, perbedaan itu hanya berskala range di antara 0 ke 15%. Jadi, kemungkinan seperti itu sebenarnya kecil sekali. Jadi kemungkinan karena hal ketersediaan data tersebut untuk mendekati kemiripan tersebut sangat sedikit, maka atau jarang, maka untuk aset-aset yang sangat besar dan luas seperti perkebunan atau seperti hotel yang jarang data tersedia, kita menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi menurut Magnum dalam buku The Income Approach, Property Valuation, berarti properti itu dibeli, digunakan, atau ditempati, ataupun dipergunakan sebagai investasi, ukurannya adalah tingkat balikan diharapkan atau manfaat yang diterima. Jadi tugas penilai itu adalah mengungkapkan manfaat, memperkirakan biaya dengan output sebagai tingkat pengembalian. Ada istilah dalam dunia penilaian itu yang namanya garbage in, garbage out, sampah yang masuk, sampah yang keluar. Jadi untuk menghitung menilai sebuah aset, kita harus mempertimbangkan banyak hal, misalnya masalah lokal politik, nasional, masalah understanding, masalah market, masalah bisnis, ataupun masalah manajemennya juga. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi untuk melakukan proses pendapatan ini atau melakukan, kita harus mengerti dulu pengertiannya tersebut, yaitu tetap harus memperhatikan yang namanya income-nya, income di masa datang, yang dimana untuk mengasumsikan dan memperkirakan income di masa datang itu menggunakan ketepatan pasar yang benar. Kemudian income tersebut kita nilai kinikan dengan diskon tertentu, dengan diskon tertentu. Adapun prinsip penilaian yang kita pergunakan yang harus diperhatikan untuk menggunakan metode ini adalah tentu saja 1 adalah antisipasi dan perubahan, yang kedua ada supply and demand. Jadi antisipasi perubahan ini kenapa perlu? Karena ini adalah antisipasi terhadap pendapatan terhadap usaha tersebut atau terhadap aset tersebut. Misalnya aset daripada sebuah perhotelan. Misalnya dengan kondisi hari ini, kondisi COVID, apakah terjadi penurunan income? Jadi
Antisipasi dan perubahan prinsip penilaian ini penting untuk diperhatikan untuk menganalisis daripada aset yang dimaksud. Kemudian ada lagi yang namanya supply and demand. Supply and demand adalah pengaruh kompetisi properti terhadap income. Jadi tentu saja income itu berbeda terhadap sebuah bisnis, sebuah aset yang dia monopoli dengan yang dia ada 5 atau 6 perusahaan yang bermain di bidang yang sama. Maka aset tersebut pasti berubah harganya. Jadi apa itu income? Sekali lagi, income itu tetap merupakan arus pendapatan, ya. Tetap dia merupakan arus pendapatan yang dihasil dari investasi di awal, yang dimana pendapatan tersebut didapat diproyeksikan pada masa ini dan di masa yang akan datang. Karena diproyeksi akan di masa datang, tentu dia mengandung risiko. Dia juga memiliki yield yang akan mengikat ada kapitalisasi range. Dimana apa-apa aja contoh-contoh properti penilaian dengan metode pendekatan pendapatan ini? Ada hotel, ada mall, ada apartemen, office building, perkebunan, sinema, teater, lapangan golf, stadion football, stadion pacuan kuda, dan sebagainya. Jadi untuk metode dalam pendekatan pendapatan ini berdasarkan the appraisal of real estate ada 2. 1 direct capitalization, 2 yield capitalization. Yang pertama, direct capitalization. Apa bedanya dengan yield capitalization? Beda. Direct capitalization ini adalah menggunakan single year income. Jadi single year satu tahun saja yang kemudian dikapitalisasi. Sedangkan yield capitalization adalah mengasumsikan, memproyeksikan 5 atau 10 atau ke depan. Ada hitungan pendapatan tidak hanya 1 tahun. Jadi untuk selanjutnya seperti apa, bagaimana cara menghitung direct capitalization atau yield capitalization, nanti kita masuk ke part 2. Tapi yang penting itu di sini adalah kita sudah mengerti kenapa kita menggunakan metode pendekatan pendapatan untuk menilai properti. Terima kasih.